datang ingin melakukan kunjungan ke Puskesmas Talang Bakung. Saya sebagai Ketua Muhammad Ardi Wijaya. Saya anggota Muhammad Syafrul Arif. Saya Emraka Putra Mulia. Sebelumnya kami dari Sekolah Ketiga Kota Jambi ingin menginterview Ibu tentang mata pelajaran ekonomi. Sebelumnya kami ada pertanyaan beliau. Pertanyaan pertama, kantor atau lembaga ini bergerak di bidang apa, dan apakah lembaga ini memberikan pelayanan pada masyarakat? Apakah lembaga ini juga mencari laba atau keuntungan? Jadi kalau kita Puskesmas Talang Bakung itu tentu saja bergerak di bidang kesehatan. Dan jadi Puskesmas Talang Bakung itu merupakan pemberi layanan kepada masyarakat. Tentunya kami tidak mencari keuntungan atau laba di sini ya, karena kita di sini sesuai tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi untuk pasien yang sebagai BPJS itu tidak dipungut biaya, sedangkan pasien umum kita sesuai dengan tarif atau harga dari Jadi untuk pertanyaan banyak, apa visi misi dari kantor ini, dan apakah kami boleh untuk melihat-lihat dan mengambil foto atau visi misi dari kantor ini? Visi dan misi kita, visinya itu tujuannya pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kemudian untuk misi yang pertama yaitu mendorong terlaksananya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berkualitas. Ketiga yaitu menggerakkan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Keempat yaitu memberdayakan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Kemudian juga kita punya tata nilai, itu tata nilai kita itu prima, B profesional, R ramah, kemudian I inisiatif, kemudian M mandiri, dan A akuntabel. Sedangkan motto kita yaitu kepuasan kita adalah kepedulian kita. Itu dan itulah visi misi, kemudian tata nilai dan motto semesta. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada struktur organisasi kantor ini? Dan jika boleh kami mengalih fotonya juga. Ada, jadi setiap kantor pasti ada struktur organisasi sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang struktur organisasi puskesmas. Untuk pertanyaan keempat, dari kantor ini ada berapa semua pegawai atau karyawan yang bekerja di sini atau di bidang ini? Jadi kalau di sini itu kalau untuk ASN terdiri dari 37 orang, kemudian itu untuk P3K itu 11 orang, kemudian untuk PKS itu 6 orang, dan tenaga PKK dari Dinas Kesehatan itu 5. Jadi semua jumlahnya itu ada 60. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pembagian bidang-bidang manajemen dalam menjalankan tugas di kantor ini? Bidang-bidangnya apa saja? Jadi kalau di puskesmas kita itu sesuai dengan Undang-Undang 2019 itu di puskesmas ada beberapa manajemen. Yang pertama itu administrasi, kemudian yang administrasi itu admin, kemudian yang kedua itu UKM itu usaha kesehatan masyarakat, kemudian yang ketiga itu KP usaha kesehatan perorangan, dan yang terakhir itu di pelayanan sosial. Selanjutnya, apakah ada bidang keuangan atau bendahara di kantor ini? Tugas bagian keuangan itu apa? Ya, jadi kita Puskesmas Talang Bakung itu sudah merupakan puskesmas LUD, artinya Badan Layanan Budaya Daerah. Artinya kita mengelola sendiri keuangan kita. Jadi di sini kita punya struktur BLUD tersendiri, mulai dari KPA, kemudian PK penjual keuangan, kemudian bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, kemudian BPTK, kemudian juga bendahara barang atau bendahara aset, kemudian sampai struktur BPT. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang bertanggung jawab membayar gaji atau honor karyawan atau pegawai di kantor ini? Jadi kalau untuk gaji, kalau untuk ASN kita melalui Dinas Kesehatan. Kemudian kalau untuk petugas misalnya P3K itu dari BKD yang sebelumnya. Terus kalau untuk yang tenaga TKK Dinas Kesehatan juga Dinas Kesehatan yang
dari manakah gaji atau honor tersebut diperoleh? Kalau ASN dari yang dinas kesehatan membayarkan otomatis dari APBD daerah kemudian. Jadi tidak ada yang dibayarkan dari puskesmas. Kecuali kalau masih ada tenaga dari kontrak BLUD puskesmas. Nah itu ya dibayarkan di puskesmas melalui dana BLUD. Tapi untuk sekarang kami sudah tidak ada lagi yang menjadi tenaga BLUD karena rata-rata semuanya sudah menjadi tenaga P3K. Saya nanya Bu, apakah ada sistem pembukaan dan laporan pembukuan dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh kantor ini? Pasti ada, karena kan kami ini BLUD ya, Badan Layanan Daerah. Jadi pertanggungjawaban keuangan kami setiap bulan pasti kami laporkan itu ke dinas kesehatan, kemudian lalu melaporkan ke BPKAD, kantor BPKAD. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana prosedur pelaporan keuangan yang dilakukan oleh kantor ini? Nah, seperti yang saya tadi katakan, dari pelaporan ini yaitu pertama dari pendapatan yang kami terima itu kami laporkan setiap bulan itu melalui dinas kesehatan, kemudian kami laporkan juga ke kantor BPKAD. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah ada pemeriksaan laporan keuangan dan dokumentasi di kantor ini? Siapa saja yang bertugas memeriksa laporan keuangan kantor? Biasanya setiap tahun itu pasti ada itu dari BPK atau KPK misalnya bertugas melakukan audit atau keuangan di puskesmas sama. Apakah kami boleh melihat contoh laporan keuangan yang diberikan oleh kantor ini? Apakah Anda manfaat dari laporan keuangan yang dibuat oleh kantor ini? Apa saja manfaatnya? Tentu saja banyak manfaatnya karena laporan keuangan yang kami buat merupakan sebagai acuan kami untuk membuat laporan keuangan tahun berikutnya. Jadi juga sebagai acuan kami untuk membuat target pendapatan kami di tahun berikutnya. Apakah boleh kami mengambil beberapa dokumentasi tentang laporan keuangan? Boleh, silakan. Apakah harapan kedepannya terhadap pelaksanaan pelayanan di kantor ini? Ya, kalau harapan kami sebagai tenaga kesehatan di Jalan Makmu dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas. Kemudian juga sesuai dengan visi dan misi puskesmas kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada kami untuk bertanya. Oke, sekian dan terima kasih Bu. Terima kasih juga atas kepercayaan adik-adik semua untuk memberikan puskesmas Makmu sebagai narasumber, sebagai tugas adik-adik sekalian. Semoga apa yang dapat kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi tugas kalian di sekolah ya. Sekian persembahan videonya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.